Yang mengendalikan slide saya dibantu siapa ini? Halo? Halo, Dek. Ini yang membantu saya siapa ya? Namanya siapa? Halo? Apa suara saya nggak kedengaran? Share screen itu bantu oleh Nurul, Ibu. Siapa? Nurul? Nurul Izatul. Saya Nurul Izatul, Ibu. Oh, Ini nggak bisa open mic di laptop ya. oke. Ya. Baik, hari ini kita akan kuliah ya mengenai kebutuhan zat gizi di masa kehamilan. Mungkin kemarin beberapa pertemuan Anda sudah banyak belajar ya, dari mulai bagaimana perubahan metabolisme, aktivitas fisik ya selama kehamilan. Yang hari ini kita khusus belajar mengenai kebutuhan zat gizi pada ibu hamil ya. Slide berikutnya. Nah, ini adalah outline-nya. Hari ini kita akan belajar 3 hal ya. Yang pertama adalah rekomendasi kebutuhan zat gizi, kemudian bagaimana peningkatan berat badan yang optimal pada ibu hamil, dan kita singgung sedikit nanti mengenai diet vegetarian pada masa kehamilan ya. Kalau dilihat pesertanya ya, ini sebagian besar ibu-ibu ya. Jadi nanti mohon maaf kalau memang karena kehamilan itu sangat berkaitan erat dengan ibu-ibu, maka yang dibahas di sini adalah wanita, tapi bukan berarti nanti yang bapak-bapak ini ya, yang laki-laki tidak bisa mengambil peran ya, karena ketika tahu apa yang terjadi pada ibu hamil, maka Anda bisa mempersiapkan bagaimana menjadi suami yang siaga. Nah, saya awali dengan ini ya, flashback sedikit mengapa pada ibu hamil itu kondisinya berbeda ya. Kita ingat ya, perubahan pada ibu hamil banyak sekali ya. Maka termasuk salah satu periode yang rentan terjadi masalah gizi karena ada perubahan fisiologis ya. Bahkan ada penambahan organ yang tadinya tidak ada ya. Tahap perkembangan organ itu kan sudah selesai sampai dengan tahap remaja ya. Sedangkan tahap dewasa itu bukan tahap pembentukan formative years ya, bukan tahap untuk membentuk kembali ya. Tapi terjadi penambahan organ, pertumbuhan jaringan organ, yaitu plasenta ya, dan janin itu sendiri. Sehingga pada ibu hamil itu terjadi banyak perubahan ya. Paling nyata adalah hormonal. Nah, hormonal ini tuh bisa berdampak ke mana-mana ya, dari mulai hubungannya dengan indera perasa pengecap sampai ke kulit pun itu juga ada kaitannya dengan perubahan hormonal, sampai ke psikis seorang ibu itu juga ada kaitannya dengan hormonal. Kenapa kulit ibu hamil itu ada yang, meskipun tidak semua ya, tapi rata-rata ibu hamil mengalami itu ya. Misalnya kulit menjadi lebih hitam di beberapa lipatan, kemudian ada juga perubahan kulit di sekitar area perut ya. Kemudian ada juga yang menjadi gatal ya pada trimester awal ya, itu kulitnya jadi gatal-gatal. Kemudian tadi indera tertentu mengalami biasanya pengecap ya, itu ada yang mengalami penurunan nafsu makan, bahkan sampai
menimbulkan perubahan hormon ini pada perubahan di pencernaan ya, sehingga menyebabkan mual muntah atau morning sickness di trimester awal. Kemudian yang paling khas adalah perubahan anatomi. Itu kalau kita lihat gambarnya ya, dari mulai kecil ya sampai trimester ketiga itu bisa dibayangkan betapa yang paling signifikan di perubahan anatomi ini ya, karena ada perkembangan rahim, uterus, tempat di mana janin itu tinggal ya, dan makin besar ya, makin bertambah trimester ini tentu akan menekan banyak organ-organ lain ya, terutama diafragma bagian atas di pernafasan, sehingga ibu hamil tuh rasanya untuk nafas saja itu engap ya kalau sudah trimester ketiga. Kemudian yang paling sakit lagi adalah panggul ya. Kemudian bawahnya itu kalau sudah kepala turun mau lahir ya, dia akan menekan saluran kandung kemih, sehingga kenapa ibu hamil trimester akhir itu cepat sekali merasa sering kencing. Bahkan tadi yang saya katakan, titik pusat gravitasi pun itu berubah ya, karena adanya janin ya, yang semakin membesar, maka pusat gravitasi itu berpindah ya ke perut ya, sehingga posturnya pun karena berubah. Ibu hamil trimester 3 itu ya kebanyakan adalah lordosis, jadi menekan ke depan tulangnya, itu titik keseimbangannya pun akan terganggu sehingga mudah jatuh pada ibu hamil. Nah ini hati-hati ya, kenapa ibu hamil itu memang harus perlu diperhatikan sekelilingnya ya, apalagi kalau hamil pertama kali itu kan dia belum punya pengalaman, belum punya adaptasi ya. Ya itu karena ada beberapa perubahan. Kemudian perubahan jaringan, ada peningkatan berat badan itu karena perubahan uterus tadi yang berkembang ya, cairan di dalam tubuh, kemudian payudara karena menyiapkan untuk menyusui, kemudian jaringan-jaringan lemak sebagai cadangan energi, dan itu alami. Ya, jadi tidak perlu takut ketika ibu hamil memang naik berat badannya ya, karena memang ada perubahan jaringan tubuh ya. Kemudian perubahan cairan tubuh, volume plasma ini akan meningkat ya, terutama mulai di trimester kedua sampai perubahan kardio. Ini kenapa? Karena darah yang dipompa itu lebih banyak ya. Ketika hamil itu pada trimester awal bisa sampai 5 liter ya, trimester terakhir itu bisa sampai 7 liter ya setiap darah dipompa oleh jantung ya. Nah ini memang ya karena kebutuhan dan kepentingan dari janin itu sendiri ya. Kemudian perubahan pernafasan tadi sudah saya jelaskan, dan perubahan pencernaan. Nah ini yang sangat berhubungan erat ya dengan nanti bagaimana terjadinya masalah gizi pada ibu hamil ya, menjadi salah satu faktor kenapa ibu hamil itu nafsu makannya rendah, kemudian akhirnya kebutuhan tidak terpenuhi ya, padahal kebutuhan itu atau permintaan janin itu tidak tawar menawar, tidak ada timing, misalnya oh ini ibu saya makannya belum benar nih, belum ada zat-zat gizi yang saya butuhkan, jadi nanti dulu perkembangan ini saya tunda dulu sampai ibu saya mau makan ini. Jadi itu tidak bisa, dia akan mengambil dari mana saja yang ibu punya ya, untuk memenuhi kebutuhan yang meskipun kecil tapi itu krusial ya, seperti asam folat, zat besi, yodium. Kalau tidak ada bagaimana? Ya berarti pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada saat itu menjadi tidak optimal ya, karena kurangnya bahan baku. Slide. Nah, kenapa ibu hamil perlu diperhatikan ya? Karena mengalami KDRT ya, atau bukan kekerasan dalam rumah tangga ya ini.
KDRT adalah kondisi yang berbeda. Tadi sudah saya katakan di depan ya. Yang ini implikasinya adalah kebutuhannya meningkat. Ya, pada fase ini terjadi peningkatan kebutuhan karena kondisi secara fisiologis tadi berbeda. Ya, banyak hal yang harus dipenuhi ya. Dari mulai perkembangan uterus itu sendiri, memenuhi kebutuhan ibunya itu sendiri, mengurangi resiko kegawatan, sampai nanti menyiapkan cadangan zat gizi untuk fase selanjutnya. Kemudian durasi yang panjang, hamil tidak hanya 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan saja ya, tapi 37 minggu, 9 bulan, ibu harus beradaptasi dengan perubahan yang banyak tadi ya, sehingga ini rawan ya. 9 bulan ini menjadi waktu-waktu yang sangat kritis terjadi masalah gizi, padahal 9 bulan ini masuk dalam 1000 HPK ya, 1000 hari pertama kehidupan. Itu 9 bulan ditambah 2 tahun ya setelah lahir. Artinya apa? Durasi yang panjang ini itu sudah panjang, ini juga krusial untuk diperhatikan kebutuhannya. Karena terjadi tahap tumbuh kembang organ janin ya sampai optimal, sampai benar-benar nanti matang ya, kemudian siap untuk keluar dari rahim dan siap beradaptasi dengan lingkungan luar. Sehingga bagaimana ibu harus memenuhi kebutuhan gizi dalam durasi yang panjang ini, sementara tadi kondisinya penuh keterbatasan. Rentan terjadi masalah gizi. Sudah rentan ya karena faktor fisiologis tadi. Nah, ini menjadi kekhawatiran lagi adalah banyaknya informasi gizi yang kebenarannya itu belum jelas ya, hoax atau tidaknya ini. Kadang kan ibu kita itu suka mengikuti tren ya, tanpa melihat asal muasal informasi tersebut benar atau tidaknya seperti apa ya. Oleh sebab itu kenapa ANC atau antenatal care itu penting dilakukan ibu hamil supaya mendapatkan informasi yang sesuai atau dari sumber yang terpercaya, bukan hanya dari katanya. Apalagi kalau sudah menyangkut suplementasi, pastikan suplemen itu memang benar isinya ya, kemudian sesuai kandungannya dan aman untuk ibu hamil. Jangan karena harga, karena tren ya, kemudian ikut-ikutan membeli sementara ternyata kandungannya tidak sesuai dengan yang seharusnya dikonsumsi ibu hamil. Kemudian anxietas ya, takut yang berlebihan, apalagi kalau kehamilan pertama itu karena tidak punya pengalaman ya, atau justru bisa jadi sebaliknya, karena punya pengalaman dari kehamilan sebelumnya ya, sehingga muncul beberapa ketakutan yang itu belum terjadi ya, terutama biasanya nanti menjelang partus ya, menjelang kelahiran itu ibu hamil akan mulai banyak keresahan ya, nanti seperti apa. Nah, disinilah KDRT ini ya membutuhkan support system yang bagus, tidak hanya yang terutama adalah suami ya, tapi juga lingkungan sekitar ya. Ini kenapa kehamilan itu sebenarnya adalah sesuatu yang harus direncanakan ya, harus diprogram, harus disiapkan. Ketika direncanakan, maka ibu itu biasanya ibarat menghadapi perang itu sudah siap logistik ya, siap fisik dan lain-lain. Nah, sayangnya ya, tidak hanya di Indonesia, di dunia itu 50% lebih kehamilan itu tidak direncanakan dengan baik ya. Sudah tidak direncanakan, banyak lagi kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, ini menjadi double permasalahan untuk ibu hamil itu sendiri ya. Sudah psikisnya karena tidak diinginkan ya, maka dia tidak merasa bahwa janin ini harus
diberikan hak untuk hidup ya, diberikan gizi yang cukup ya, tapi juga kebutuhan untuk ibunya sendiri pun tidak dipenuhi. Slide. Oke, nah ini adalah peran gizi ya. Jadi kalau kita lihat masalah gizi ya pada ibu hamil itu banyak sekali ya. Yang di Indonesia itu paling tinggi ya anemia. Hampir 50% ya, Riskesdas 2018 itu 48,9% ibu hamil di Indonesia anemia. Itu kan berarti mau 50% ya. Berarti 1 dari 2 ibu hamil di kita itu anemia. Ya, jadi kenapa program pemerintah pada sasaran ibu hamil itu memang menjadi perhatian penting. Karena 1 dari 2 ibu hamil kita itu anemia. Belum yang kek, ya, belum yang stunting, TB ibu pendek ya, kemudian preeklamsi dan lain-lain. Masalah-masalah gizi ini memang tidak bisa serta-merta ya, riwayat-riwayat ini kemudian diperbaiki. Itu tidak bisa serta-merta seperti itu. Misalnya mengubah tinggi badan ibu supaya nggak pendek biar anaknya tidak pendek. Itu kan tidak bisa. Tetapi gizi bisa perannya adalah memodifikasi. Dia faktor yang bisa dimodifikasi. Artinya ibu yang tinggi badannya pendek bisa loh punya anak yang tinggi badannya nggak pendek juga. Ya. Kalau faktor resiko ini dicegah, ya, diperbaiki, maka ibu hamil yang tinggi badannya pendek, ya, kurang dari 145, ketika diintervensi gizi, diberikan misalnya multimikronutrien, diberikan konseling gizi kehamilan, ya, dia bisa melewati masa kehamilan 9 bulan dan 2 tahun pertama anak kehidupan itu dengan baik, sehingga anak yang dilahirkannya itu tidak BBLR. Kalau tidak BBLR, sudah mengurangi resiko tidak stunting. Jadi peran gizi salah satunya itu ya, meminimalisir resiko-resiko yang sebenarnya sudah dimiliki ibu hamil ya, karena masalah-masalah tadi. Gizi ya juga tidak hanya menurunkan tadi ya atau memberikan luaran kehamilan yang baik meskipun ibu itu punya faktor resiko ya, tetapi juga berperan dalam optimal weight gain ya, dalam peningkatan berat badan yang baik pada ibu hamil. Karena IMT tidak bisa dijadikan baku acuan ya selama kehamilan, tapi indikatornya adalah peningkatan berat badan. Nah, gizi memegang peranan itu. Ketika optimal weight gain terjaga ya, maka kualitas anak atau janin yang dilahirkan nanti, bayi yang dilahirkan nanti itu tidak mengalami beberapa faktor resiko yang dikhawatirkan. Dan mempersiapkan fase menyusui. Nah, fase menyusui itu prepare-nya ya dari fase-fase sebelumnya ya, untuk memproduksi, untuk mengembangkan dulu ya, tumbuhnya kelenjar-kelenjar payudara, kemudian keseimbangan hormon yang nanti berperan di dalam proses laktasi ya, sampai cadangan energi untuk memproduksi ASI itu diperoleh dari fase-fase sebelumnya. Nah, kalau kita lihat itu ya, tabel perjalanan 1000 hari pertama kehidupan, ada beberapa zat-zat terutama mikronutrien krusial ya, yang tidak bisa ditawar ya. Misalnya seperti asam folat pada 10 minggu pertama kehidupan ya, itu ketika pertumbuhan tabung syaraf, di situ butuh sekali peran
asam folat untuk sintesis DNA, untuk pembelahan sel supaya tabung syaraf itu menutup sempurna sampai ke tempurung kelapa itu juga tempurung kepala ya, itu menutup sehingga tidak jadi spina bifida, tidak jadi encephalocele ya. Nah, ini kan peran dari spina bifida, peran dari asam folat. Nah, ketika asam folat tidak terpenuhi pada fase itu, ya, itu tidak bisa berulang kembali. Misalnya nanti trimester kedua baru dapat nih suplementasi asam folat. Ya. Tapi periode tahapan tadi perkembangan tabung syaraf yang krusial di awal sudah terlewati. Nah, ini tidak bisa akan berulang kembali. Ya, tidak bisa kemudian kemarin belum sempurna, ayo disempurnakan sekarang. Ya, tidak bisa. Apalagi nanti kalau sudah masuk trimester ketiga di mana itu tahap lebih ke kematangan ya. Di tahap awal itu tahap apalagi di periode awal kehamilan ya, dari pembuahan ya, konsepsi, kemudian pembelahan zigot menjadi blastosit, kemudian blastosit akan menempel pada dinding rahim, itu juga periode kritis. Kehamilan itu kan tidak mungkin terjadi hanya karena pembuahan saja, ketemunya sel telur dengan sel sperma. Tapi ketika ini tidak berhasil menancap ke dinding rahim, itu namanya proses implantasi ya, menempelnya embrio tadi ya ke dinding rahim, maka tidak akan terjadi periode berikutnya, tidak akan terjadi kehamilan yang betul-betul janin akan berkembang ya, nanti akan jadi abortus juga. Ini juga peran gizi. Kemudian tahap setelah implantasi, plasentasi kan, embrio nanti blastosit tadi akan menjadi dua ya, satu jadi embrio, satu akan jadi plasenta. Padahal plasenta ini adalah nyawanya ya, ibaratnya kehidupan dari si janin ini, dia bergantung sekali dengan plasenta, dari mulai oksigen, antibodi ibu, kemudian darah yang mengandung zat-zat gizi, ini semua ditransfer dari plasenta ibu. Ketika tahap plasenta tidak optimal, nggak bagus, plasenta terlalu kecil, plasenta anatomisnya terganggu, ini juga akan mengganggu transfer zat-zat gizi, sehingga berat plasenta menjadi tidak optimal, akan mempengaruhi transfer zat gizi, oksigen dan lain-lain. Pengaruhnya kemana? Ke berat badan janin juga. Nah, hal-hal krusial ini mengapa kemudian sebetulnya persiapan ya, kehamilan terutama cadangan zat-zat gizi, energi, protein maupun mikronutrien penting itu seharusnya dilakukan sebelum masa kehamilan. Karena fase awal-awal tadi tidak mungkin akan menunggu. Apalagi kita tidak pernah tahu kapan terjadi pembuahan, ya, kapan terjadi implantasi, kapan terjadi plasentasi. Itu di tubuh nggak ada tandanya. Ketika kita merasa telat menstruasi, kemudian cek dengan alat ya, biasanya paling cepat sekali itu sudah masuk bulan kedua atau minggu ke-4 ke-5 ya, bahkan ada yang sudah trimester kedua itu, artinya proses itu sudah kelewati semua ya. Syukur kalau cadangan zat-zat gizi tadi bagus di dalam tubuh, tapi kalau tidak, nah ini maka akan menjadi resiko untuk bayinya ya. Slide. Nah, prinsip makan ibu hamil hafal sekali ya, pedoman gizi seimbang atau pertambahan
jumlah kebutuhan, sehingga pasti secara kuantitatif itu akan berubah ya. Secara jumlah itu pasti akan berubah. Ya, misalnya nasi bisa 4-6 piring ya, lauk hewani 4-5 porsi, lauk nabati 2-4 potong dan seterusnya. Tetapi ingat bahwa kuantitas itu tidak efektif ketika tidak dibarengi dengan kualitas. Kualitas bagaimana ibu itu mengkonsumsi makanan dengan benar, terutama adalah variasi ya. Kalau kecukupan tadi sudah jelas ada peningkatan ya, tapi variasinya harus benar, kemudian moderasinya harus benar, apa yang harusnya sebenarnya dibatasi ya, apa yang harus ditambah, kemudian rasio-rasio tertentu yang harus dipegang ya, misalnya rasio asam lemak ya, kemudian rasio makronutrien, dan kualitas dalam mengkonsumsi makanan itu sendiri ya. Misalnya adalah suasana ya. Ibu hamil itu tadi butuh perhatian dari orang-orang sekitar, maka justru ini menjadi yang utama di dalam rumah ya. Kalau ada sebuah adat yang mungkin sampai sekarang masih ada beberapa daerah ya yang sangat mendahulukan kepala keluarga ya. Kalau ayahnya belum makan, anak laki-lakinya belum makan, maka yang perempuan ini tidak berani makan ya, atau porsi jenis makanan tertentu itu diutamakan untuk yang laki-laki. Ini harus sebaliknya sekarang ya. Yang diutamakan adalah kelompok-kelompok yang rentan mengalami masalah gizi, terutama ibu hamil. Jadi jangan sampai membuat sebuah kebiasaan atau budaya makan, tadi misalnya jangan makan dulu kalau suamimu belum pulang, belum makan. Jangan menjadi suami yang seperti itu juga ya, tapi justru selalu mengingatkan ya, kalau istrinya itu takut makan duluan sebelum suami pulang ya, maka bagaimana caranya kita supaya bisa makan bersama istri ya, atau tadi memberikan kebebasan atau keleluasaan untuk istri kita supaya tidak mengadopsi kebiasaan-kebiasaan yang kurang tepat seperti itu, karena akan berpengaruh pada kebutuhan ibu hamil itu sendiri ya. Kemudian dari bahan makanan yang segar, ibu hamil diharapkan konsumsi makanannya itu dari bahan makanan segar, bukan kemasan atau berpengawet atau berpemanis. Sesekali boleh lah ya, sekali tidak masalah, tapi bukan menjadi habit ya. Rawan gestasional diabetes, rawan preeklamsi ya, tekanan darah tinggi meningkat. Jadi makanan-makanan segar itu lebih diutamakan, tetapi diolah ya, bukan makanan segar yang kemudian mentah. Nah, ibu hamil juga sebaiknya menghindari kontaminasi bakteri, virus, parasit ya dari makanan-makanan mentah. Makan porsi kecil tapi sering ya. Ini berlaku biasanya di trimester pertama karena susah makan ya, dan trimester ketiga yang sebenarnya nafsu makan sudah membaik, tapi karena tadi anatomis perubahan uterus yang sangat mendesak sekali, kita jadi cepat kenyang, jadi nafsu makannya bagus, tapi makan sedikit tuh rasanya begah ya, jadi rasa panas di saluran pencernaan karena mendesak tadi ya, janin sudah mulai mendesak di beberapa organ pencernaan sehingga kecil ya porsinya tapi sering. Hati-hati justru di trimester kedua saat mungkin mual muntah hilang ya, sudah membaik nafsu makan, kemudian peningkatan berat badan lebih signifikan. Nah, itu tetap dikontrol ya. Jangan sampai
asupan energi kita berlebihan, kemudian akan berdampak pada ukuran janin yang besar yang tentu itu beresiko pada saat melahirkan ya, karena tidak bisa secara normal ya, tapi harus dilakukan dengan seksio. Kemudian padat energi. Nah, one dish meal. Jadi kalau bisa ibu hamil tuh jangan makanannya tuh jangan satu-satu ya. Misalnya karbonya sendiri. Jadi satu menu yang itu kesannya banyak dan ibu hamil itu merasa malas untuk menghabiskan itu semua ya. Tapi buatlah satu makanan yang itu padat energi, yang di dalamnya sudah tinggi protein, tinggi karbohidrat ya, kemudian tinggi mikronutrien ya. Apalagi kalau bentuknya tidak melulu harus seperti makanan utama ya, tapi snack atau cemilan yang itu tadi padat energi tapi juga padat mikronutrien. Nah, itu adalah peran kita. Peran kita dalam membuat snack-snack yang dari pangan lokal saja ya, tetapi sekali konsumsi itu bisa menunjang ya, mampu meningkatkan atau memenuhi kebutuhan ibu. Oke, slide berikutnya. Nah, prinsipnya sebelum nanti kita pada masing-masing zat gizi, ini yang harus dijadikan teman ya. Teman pada ibu hamil, prinsipnya adalah ini yang harus ditingkatkan. Protein ya, kalau energi itu kan biasanya tidak susah ya memenuhi makanan pokok ya. Tapi protein itu menjadi kendala, apalagi tadi melihat angka anemi di kita itu masih cukup tinggi, angka prevalensi KEK pada ibu hamil itu juga masih tinggi ya. Jadi pemenuhan protein ya. Kalau pada ibu hamil yang non vegetarian, variasinya cukup banyak ya. Dari hewani dan nabati itu tidak masalah lah ya. Hanya tinggal bagaimana menyesuaikan, biasanya kalau protein itu ya dengan sosial ekonomi ya. Tetapi kan prinsip kita gizi itu tidak harus mahal. Gizi itu bisa dari makan makanan yang murah ya. Misalnya protein hewani itu bisa dari telur ya, atau ikan ya, ikan yang tidak usah mahal-mahal, itu juga sumbangsi proteinnya cukup bagus. Kemudian tempe ya, tempe itu juga makanan khas Indonesia yang nilai gizinya atau mutu proteinnya juga bagus ya, dan itu harus dikombinasi supaya mendapatkan variasi asam amino yang lengkap ya. Kacang-kacangan, nah ini bisa dijadikan cemilan ya untuk ibu hamil, karena selain tinggi protein ya, kacang-kacangan itu juga tinggi vitamin dan mineral ya. Dan ini biasanya juga menjadi amunisi atau logistiknya kaum vegetarian ya. Mereka memenuhi kebutuhan proteinnya itu dari kacang-kacangan maupun biji-bijian yang saling melengkapi. Kemudian sayur berwarna dan buah berwarna. Semakin banyak warna di dalam makanan ibu hamil ya, itu semakin bagus ya, karena berarti vitaminnya lengkap ya, dan pastikan bahwa sayur dan buah-buahan itu segar ya, bukan yang kemasan. Nah, disitulah banyak zat-zat yang diperlukan, terutama untuk periode awal-awal kehidupan bayi tadi ya, itu bisa ditopang dari 4 sumber yang bisa dijadikan teman ibu hamil. Slide. Ini adalah musuh ya. Nah, kalau tadi teman, sebaliknya ya, kita punya musuh yang harus dihindari ibu hamil. Sebenarnya ini
lebih bagus lagi kan memang kalau healthy lifestyle itu ya tidak usah menunggu kehamilan ya. Tetapi bagi yang memang memiliki kebiasaan itu, karena sekarang kan banyak ya wanita yang merokok, ya, wanita yang memiliki kebiasaan minum ya, atau konsumsi kopi ya, satu hari itu harus mengkonsumsi kopi sekian liter ya, karena sudah kebiasaan. Nah, khusus pada saat hamil, please ini ditinggalkan dulu, ya, dijauhi dulu, ya, demi untuk janinnya, ya, karena beberapa riset semua hampir ya mengatakan bahwa konsumsi baik minuman beralkohol, merokok, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan mentah ya, mengkonsumsi kafein yang berlebihan, kemudian mengkonsumsi minuman yang berpemanis ya yang berlebihan, itu menimbulkan resiko pada ibu hamil ya. Mungkin kalau tidak kondisi hamil saja yang dirugikan ya si ibu itu sendiri ya. Tapi ingat, ini kita outcome-nya adalah tidak hanya untuk ibu itu sendiri ya, tetapi juga janin yang akan dilahirkan nanti. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan ini tolong dihindari dulu, dijauhi selama masa kehamilan. Slide. Baik, kita akan ke rekomendasi zat gizi. Slide berikutnya. Nah, tadi yang saya katakan ya, kebutuhan energi ibu hamil ya itu pasti akan berbeda dengan sebelum kehamilan karena terjadi peningkatan, baik karena kebutuhan ibu itu sendiri ya. Jadi ibu hamil meskipun dengan fisik yang berubah ya, dengan badan yang berubah itu kan dia tidak kemudian diam ya, karena hamil terus kemudian hanya tiduran saja kan tidak ya, tetap beraktivitas, yang bekerja ya, bahkan ada yang jadi buruh pabrik itu atau buruh gendong dalam kondisi hamil saja itu ada. Nah ini kan berarti kebutuhan untuk ibu itu sendiri saja untuk mengcover si ibu ini juga harus dipenuhi ya, jangan sampai justru menjadi korban ya. Jadi karena hamil kemudian kalsium ibu jadi hilang karena diambil untuk memenuhi kebutuhan janinnya, cadangan energinya diambil ya, sehingga ibu jadi kek, cadangan zat besi terambil, ibu jadi anemia ya. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan metabolisme dan memenuhi kebutuhan besarnya aktivitas ibu itu sendiri sudah besar ya. Belum perubahan metabolisme yang terjadi karena adanya janin ya, dan perkembangan beberapa jaringan yang itu membutuhkan energi yang cukup besar ya. Nah, biasanya ya secara umum kan memang meningkat, tapi ada beberapa perhatian ya untuk zat-zat gizi tadi. Yang utama adalah protein, kemudian beberapa mikronutrien penting yaitu zat besi, folat, vitamin B6 ya, B12 itu meningkat terutama dalam hal kaitannya dengan pembentukan hemoglobin. Nah, rekomendasi food pattern sebenarnya food pattern yang baik ya, yang sehat pada masa non pregnant itu bisa tetap diteruskan pada ibu hamil ya. Bukan berarti kemudian ketika kita sudah punya food pattern yang baik ya pada saat sebelum hamil kemudian harus dirubah pada saat hamil. Nah, hanya tadi yang perlu diperhatikan adalah kuantitasnya ya. Kemudian tadi kualitasnya pun, apakah food pattern yang sudah kita jalankan itu sudah sebelumnya sudah sesuai ya. Kalau sudah sesuai ya berarti kita tinggal menyesuaikan untuk yang secara kuantitasnya atau jumlahnya ya. Slide. Dan yang pertama
adalah energi ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa peran yang berubah, kemudian penambahan berat badan ya, optimal weight gain yang sangat dipengaruhi oleh kebutuhan energi pada saat hamil itu dipengaruhi stage dari kondisi saat pre-pregnancy ya. Jadi kalau misalnya dia underweight ya, maka kebutuhan energinya pun akan jauh lebih besar dibandingkan yang sebelum hamil dia sudah overweight atau obesitas, karena peningkatan berat badannya tidak sebesar yang underweight ya. Kemudian level aktivitas ya juga akan berpengaruh, mana ibu hamil yang mobilitasnya cukup tinggi ya, mana yang aktivitasnya hanya ringan sedang saja. Jadi sebenarnya personal ya, tetapi secara umum itu rekomendasi peningkatan kebutuhan energi ya pada trimester pertama itu antara 0 sampai 180 kilokalori ya, karena trimester pertama itu sebetulnya belum peningkatan berat badan kan belum tajam ya di trimester pertama, sehingga kadang kebutuhannya masih sama atau meningkat kurang lebih 180 kilokalori per hari ya, tergantung dari status gizi ibu juga sebelum hamil. Kalau misalnya sudah overweight atau obesitas, biasanya tidak kelihatan juga peningkatan berat badan pada trimester pertama. Kemudian trimester kedua dan ketiga itu sekitar 300 sampai 450 kilokalori per hari ya, dan ini semua tidak hanya berfungsi tadi untuk janinnya saja ya, tetapi juga untuk ibu hamil tersebut ya, kemudian juga berperan untuk tumbuh kembang janin ya, termasuk pertumbuhan organ-organ lainnya di dalam ya, dan mempersiapkan cadangan zat gizi untuk bayi yang dilahirkan nanti ya. Jadi ibaratnya dia dibawain modal ibunya itu cukup nggak ya, waktu lahir cadangan zat besi, vitamin A dan lain-lain, sampai pada persiapan untuk mempersiapkan cadangan untuk fase menyusui. Nah, jadi peran energi cukup banyak ya. Slide. Nah, karbohidrat ya, ada penambahan kurang lebih 300 gram per hari. Ini memang kalau karbohidrat ya kebutuhannya sebagai sumber energi ya, dari energi itu kan karbohidrat ya 50, sehingga proporsinya itu besar ya, 50 sampai 60% ya, terutama untuk kebutuhan glukosa di otak ya. Nah, jangan melakukan diet yang aneh-aneh pada saat hamil, apalagi dengan merestriksi karbohidrat ya. Pembatasan karbohidrat itu biasanya kalau betul-betul ada masalah, terutama ibu hamil yang obesitas, kemudian peningkatan berat badannya berlebihan, sehingga ketika evaluasi dari ukuran janin itu besar ya, dan ibu mengalami misalnya gestasional diabetes. Nah, ini baru ada perlakuan khusus ya, pengaturan karbohidrat, terutama dari segi kualitas ya, jenisnya ya. Nah, jadi tidak bisa merestriksi karbohidrat begitu saja ya, atau melakukan diet pada saat hamil, karena ya tadi penyedia energi utama itu adalah karbohidrat ya. Jadi untuk kepentingan tumbuh kembang metabolisme yang terjadi, baik metabolisme ibu maupun janin, itu semuanya kebutuhannya sebagian besar dipenuhi oleh karbohidrat ya. Jadi jangan sampai merestriksi dengan alasan diet ya. Kemudian tetap pemilihannya direkomendasikan yang indeks glikemiknya
rendah ya atau sedang, terutama karbohidrat kompleks ya. Kalau karbohidrat yang glikemik tinggi, jadi ibu suka makan atau minum minuman yang manis-manis tadi ya, ada resiko pada kegemukan ya, tidak hanya untuk ibu tapi untuk ya. Atau terjadi ketika ibu gestasional diabetes ya dan kegemukan, akan ada resistensi insulin ya. Ini juga akan mengganggu sensitivitas insulin pada bayi ya, sehingga nanti ketika dilahirkan dia beresiko untuk mengalami resistensi insulin lebih besar dibandingkan bayi-bayi yang lahir dengan berat badan yang normal. Kemudian protein ya, slide. Nah, protein ini sangat dibutuhkan oleh tubuh sebagai zat pembangun. Jadi, kalau karbohidrat tadi sumber energi, protein bisa jadi sumber energi atau cadangan energi, tetapi fungsi utama dalam hal ini adalah zat pembangun ya, terutama peran dari asam amino penting ya. Jadi perkembangan plasenta ya, pertumbuhan janin itu sendiri, produksi cairan amnion ya, peningkatan volume plasma, perkembangan jaringan, semua butuh protein. Ini kenapa tadi menjadi krusial ya, karena pemenuhan protein ibu hamil di kita itu masih sangat rendah ya. Jadi porsi karbonya itu lebih banyak. Nah, mengkonsumsi sumber protein itu juga bisa membantu merangsang produksi hormon estrogen ya. Ini juga baik untuk keseimbangan hormonal ya. Kemudian perkembangan sel-sel payudara ya, kemudian pertumbuhan janin itu sendiri. Nah, penambahannya ya atau rekomendasinya 70 sampai 75 gram per hari ya, atau 1,1 kg berat badan per hari. Nah, pada saat trimesternya sudah makin meningkat, itu bisa mencapai 120 gram per hari. Sumbernya bisa dari hewani, bisa dari nabati ya. Slide. Nah, kemudian lemak. Nah, lemak ini juga dibutuhkan, tetapi jenis lemak yang baik ya, karena lemak terutama berfungsi untuk perkembangan otak ya, kemudian sistem syaraf pusat dan perkembangan organ penglihatan. Pilih lemak yang bukan lemak yang jenuh, apalagi trans fatty acid ya, yang itu akan justru beresiko pada penyakit degeneratif. Kemudian sumbernya ya bisa dari biji-bijian tadi atau minyak biji-bijian, itu juga mengandung PUFA yang cukup tinggi. Kemudian bisa juga dari asam lemak yang baik dari produk hewani, yaitu ikan ya. Kalau dari buah-buahan bisa dari alpukat ya, atau kacang-kacangan. Slide. Dan adalah zat besi tadi ya, poin penting pada ibu hamil, karena kekurangan zat besi pada ibu hamil atau calon ibu itu bisa menyebabkan resiko anemia karena terganggunya pembentukan sel darah merah ya. Rekomendasinya 27 mg per hari, dan sebenarnya kalau di Indonesia itu pasti ya, karena kita kan blanket approach ya, jadi pendekatannya itu tidak satu-satu dilihat apakah anemia atau tidak, tapi memang menjadi program keseluruhan dari mulai remaja putri sampai dengan ibu hamil ya, itu pasti akan diberi tablet tambah darah ya, tablet zat besi supaya dikonsumsi, karena tadi melihat prevalensinya cukup tinggi. Jadi
tidak lagi ini harus diberi, ini harus tidak ya, tapi memang secara keseluruhan seperti itu, dikarenakan ya tadi faktor asupan kualitas diet pada ibu hamil yang masih cukup rendah ya, sehingga ketika susah dipenuhi dari makanan, apalagi di trimester pertama ya, itu harus dilengkapi dengan suplementasi zat besi. Dan yang bagus sebetulnya tidak hanya zat besi tapi multimikronutrien. Jadi ada zat besi, ada asam folat, zinc, vitamin A ya. Cuman ini mungkin tidak bisa secara keseluruhan ya dilakukan, mengingat pendanaan atau biaya juga berpengaruh di sini ya. Sehingga biasanya kalau program pemerintah itu isinya zat besi dan folat. Suplementasi ternyata memberikan outcome yang baik ya, untuk bayi yang dilahirkan, yaitu mengurangi resiko BBLR ya, kemudian mengurangi resiko bayi lahir prematur. Sumbernya bisa dari hati, daging, telur, kacang-kacangan, sayuran berwarna hijau. Nah, ini seringkali ibu hamil itu tidak memahami bahwa makanan-makanan tersebut penting untuk dikonsumsi karena merupakan sumber zat besi. Yodium ya, yodium itu bagian dari hormon tiroid ya, yang sangat esensial fungsinya untuk pertumbuhan. Memang ketika tidak salah satu resiko ya mengalami gangguan kekurangan yodium itu biasanya adalah kondisi demografis ya, kondisi geografis di mana ada daerah-daerah yang memang pandemi endemik, daerah-daerah kekurangan yodium ya, misalnya adalah dataran tinggi yang memang di situ kandungan yodium pada tumbuh-tumbuhan yang ditanam ya di tanah tersebut atau ternak yang hidup di tempat tersebut tidak mengandung atau kandungan yodiumnya itu tidak sebesar dari tempat yang lain. Nah, sehingga ini biasanya daerah-daerah seperti ini oleh Kemenkes ya itu sudah menjadi prioritas ibu hamilnya, ada tambahan suplementasi yodiumnya. Tapi kalau daerah-daerah yang tidak beresiko ya biasanya melalui garam yang sudah difortifikasi yodium itu sudah bisa mencukupi kebutuhan ya. Nah, tapi bisa juga ditambah dari terutama dari makanan laut ya, itu juga tinggi yodium. Namun hati-hati ibu hamil juga perlu memilih makanan-makanan laut ini dari sumber-sumber yang baik ya, karena sekarang itu kan banyak sekali penelitian yang menunjukkan kandungan merkuri ya pada makanan-makanan laut yang ini juga berbahaya untuk perkembangan janin. Slide. Nah, kalsium. Kalsium itu kebutuhannya besar ya. Sebelum hamil saja sudah 1000 mg ya. Hamil itu bisa sampai 1150, 1200 mg per hari. Dulu kita pernah belajar ya, kalsium kepadatan tulangnya ya dicapai sampai dengan usia 30 tahun, kemudian akan menurun ya, secara bone remodeling itu memang kerja sel osteoklas akan lebih dominan dibandingkan sel osteoblas yang membentuk. Kita punya kesempatan sampai usia 30 tahun untuk meningkatkan kepadatan tulang kita atau menabung kalsium sebanyak-banyaknya, sebenarnya juga karena kondisi ini ya. Tadi ketika ibu itu kekurangan kalsium di periode sebelumnya, kemudian saat hamil dia harus mencukupi kebutuhan kalsium janin, sementara makannya susah ya karena ada mual muntah dan faktor lainnya. Ini janin tidak mau tahu ya, dia tidak mau tahu apakah
ibunya ini status kalsiumnya bagus atau tidak ya, kemudian asupan kalsiumnya cukup atau tidak, saat saya butuh harus ada. Maka yang paling cepat ya dalam metabolisme kalsium itu ya, Anda masih ingat ya, ketika kadar kalsium darah kurang di dalam tubuh, ada beberapa mekanisme yang akan dilakukan oleh tubuh. Ya, tubuh itu kan sebenarnya tubuh kita itu punya homeostatis yang bagus sekali, ada kompensasi tertentu yang harus dijaga ya, meskipun dalam kondisi yang kurang, tubuh kita itu akan melakukan satu ritme atau satu proses untuk tetap mencukupi itu ya, antara lain kalsium itu. Dia akan meningkatkan absorpsi di saluran pencernaan, dia akan meningkatkan atau menahan kalsium yang seharusnya itu dibuang di saluran dibuang melalui ekskresi, kemudian dia akan mengambil kalsium yang ada di tulang. Nah, dia meningkatkan absorpsi, tapi apa yang mau ditingkatkan ya? Orang yang dikonsumsi saja sedikit. Belum lagi misalnya di sini butuh vitamin D, si ibu ini defisiensi vitamin D. Dia tidak bisa secara fisiologis sudah meningkat pasti ya, karena salah satu faktor peningkatan absorpsi di dalam tubuh itu karena adanya perubahan fisiologis, salah satunya ibu hamil. Ini pasti absorpsinya lebih bagus dibandingkan saat dia tidak hamil. Tapi apa yang mau tingkatkan absorpsinya, apa yang mau diabsorpsi kalau yang dimakan aja nggak benar atau kurang ya. Kemudian meningkatkan atau menahan ekskresi dari kalsium itu sendiri, apa yang mau ditahan, orang yang dikonsumsi saja kurang. Maka apa yang akan dilakukan, yaitu mengambil cadangan kalsium dari ibu sedikit demi sedikit, terus ya. Ya, kalau itu tidak hamil kembar, kemudian tidak hamil dengan jarak pendek, ada kan ya yang kemudian baru 1 tahun hamil lagi. Ini akan semakin menguras cadangan yang dimiliki ibu ketika ibu itu tadi tidak mengkonsumsi atau memenuhi kebutuhan dengan benar. Yang ada begitu usianya kemudian 40 tahun ke atas, apalagi nanti sudah mulai menopause, ibu-ibu yang punya riwayat seperti itu, dia akan beresiko lebih cepat untuk mengalami osteoporosis dibandingkan ibu-ibu yang tadi semasa mudanya sudah mencukupi kebutuhan kalsium. Ya, ini yang cukup susah untuk memenuhi ya, 1.200 mg per hari, apalagi di negara kita itu bukan tipe kebiasaan setiap hari mengkonsumsi susu ya, seperti di negara maju ya, atau olahannya kita juga jarang ya. Meski sebenarnya sumber kalsium itu tidak hanya dari susu ya, dari ikan ya, kemudian sayur-sayuran hijau, kacang-kacangan itu juga bisa. Nah, yang berikutnya adalah vitamin D yang menjadi gandengannya juga ya. Kalsiumnya rendah, kemudian vitamin D-nya juga rendah, baik dari makanan maupun dari paparan sinar matahari. Ya, kita berangkat pagi belum keluar matahari, pulang sudah ya, ibu-ibu tuh kan banyak yang seperti itu ya, kelompok yang tidak pernah melihat sinar matahari, kerja berangkat pagi, pulang sudah tidak ada matahari lagi. Secara tidak sadar ketika kita memeriksakan status vitamin D, ternyata status vitamin D kita itu rendah. Selain tadi berpengaruh terhadap metabolisme kalsium itu sendiri dalam hal untuk kebutuhan tulang ya, vitamin D ini juga penting dalam sensitivitas insulin. Ya, ini juga yang akan beresiko terhadap penyakit metabolik. Ya, jadi tidak hanya dipenuhi dari makanan ya dalam bentuk provitamin D tadi, tapi juga diaktifkan melalui paparan sinar matahari ya, yang sebenarnya murah meriah ya, tinggal keluar ruangan
ya, kemudian berjemur ya, tidak usah lama-lama ya, 10 sampai 20 menit ya, dan tidak pas panas-panasnya ya. Justru bukan saat ketika keluar kemudian bayangan kita itu tegak ya. Tegak dengan kita itu malah penelitian itu bukan sinar UV yang dibutuhkan ya, tetapi ketika bayangan kita itu 45 derajat sampai 90 derajat ya. Slide berikutnya. Nah, asam folat ya, kecil ya, mikrogram juga. 400 sampai 600 mikrogram ya. Kalau fase prakonsepsi itu rekomendasinya mulai 400 mikrogram. Disarankan sebenarnya tadi ya, tidak dipenuhi pada saat during pregnancy, tapi pre-pregnancy. Bagusnya itu sebelum, ini masa pranikah ya, 6 bulan atau 1 tahun ya. Kalau misal Anda punya rencana tahun besok menikah misalnya, dari sekarang nih folatnya diperbaiki dulu. Ya, menurut beberapa jurnal penelitian di masa prakonsepsi ya, terutama 3 bulan sampai dengan 1 tahun ya, karena beberapa penelitian berbeda-beda ya, tapi rentangnya itu 3 bulan sampai 1 tahun, ada juga yang trial 6 bulan sebelum masa menikah ya. Nah, yang kita ambil yang paling panjang dulu ya, 1 tahun. 1 tahun itu untuk memperbaiki status asam folat. Jangan sampai tadi dipenuhi saat kita sudah tahu hamil, sementara proses-proses awal kehamilan tadi tidak pernah ada yang tahu. Nah, jadi kita sudah siap sedia dulu. Suplementasi folat direkomendasikan ya, karena memang outcome-nya terutama tadi ya, gagal tumbuh syaraf tadi, sehingga justru membuat bayi kita lahir dengan gangguan seperti spina bifida dan lain-lain. Padahal itu sebenarnya bisa sekali ya dicegah. Kemudian zinc yang fungsinya untuk pertumbuhan ya, kemudian kematangan organ reproduksi ya, imunitas dan sensori 11 mg per hari, dan ini banyak sekali sumbernya, terutama hewani atau sebenarnya pangan-pangan fortifikasi ya, itu sudah cukup banyak ya, seperti sereal ya, kemudian susu ya, itu kan sudah dilengkapi dengan folat, zinc dan lain-lain. Slide. Selenium ya, terutama untuk perkembangan janin itu sendiri, kemudian sintesis selenoprotein yang berfungsi untuk pertumbuhan janin ya, kemudian perkembangan jaringan. Kebutuhannya juga tidak besar ya, 35 mikrogram per hari. Kemudian ingat, selenium itu punya peran penting di dalam antioksidan atau radikal bebas ya. Jadi dia, kenapa juga selenium itu bisa, kalau Anda ingat metabolisme besi ya, terjadinya anemia itu apa peran kalsium? Anda ingat glutathione peroksidase ya. Nah, itu kan membutuhkan peran selenium ya. Nah, di situ si glutathione peroksidase itu kan membantu melindungi ya hemoglobin ini dari beberapa radikal bebas. Nah, si selenium ini berfungsi penting pada enzim yang berperan pada si glutathione peroksidase. Slide. Nah, cairan jangan lupa juga. Hasil penelitian banyak menunjukkan ibu hamil resiko mengalami dehidrasi ya. Karena selain sebenarnya kebutuhan meningkat, ada perubahan cairan ketuban ya. Cairan ketuban itu kayak kesejahteraannya janin ya. Jadi kalau janin itu kan berenang-renang di dalam rahim.
Bayangkan kalau cairan ketubannya itu sedikit. Ya, biasanya kalau dokter obstetri ketika melakukan USG, kemudian di situ bisa terlihat prediksi cairan ketuban kita. Kalau terlalu sedikit, pasti himbauannya adalah atau anjurannya kita diminta untuk sering minum, ya. Meskipun minum itu sebenarnya berat untuk ibu hamil tadi karena ada mual muntah, kemudian malas ya, perasaan malas karena cepat lelah, jadi pengennya tuh tiduran saja. Nah, padahal tadi ada cairan ketuban dan ada peningkatan plasma darah ya. Pembagian minum ini harus betul-betul diperhatikan hamil supaya tetap bisa minum 2-3 liter per hari ya, dengan penjadwalan supaya tidak merasa begah ya. Bangun pagi, sarapan, minum sebelum aktivitas, menjelang siang, makan siang, diatur sampai tadi 2-3 liter per hari itu terpenuhi. Slide. Nah, peningkatan berat badan yang optimal pada ibu hamil. Slide berikutnya. Ada 3 cara ya, 3 cara yang dibutuhkan ya, ditempuh untuk optimal weight gain adalah diet tadi yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian exercise ya, kemarin sudah dijelaskan ya, aktivitas pada kehamilan, kemudian healthy lifestyle tadi, hidup sehat, di sini menghindari rokok, kafein berlebihan, minuman manis atau minuman makanan asin ya, yang berlebihan ya, kemudian istirahat yang cukup, hindari stres ya, healthy lifestyle. Kemudian kalau exercise, pedomannya adalah tidak boleh melakukan olahraga yang ekstrim secara langsung, tapi ada tahapan ya. Jadi durasi boleh meningkat ya, kemudian frekuensi juga jangan langsung berat, dan bukan olahraga yang membahayakan keseimbangan sehingga mudah jatuh ya, misalnya lari atau senam ya. Nah, itu dihindari dulu, kemudian intensitasnya ringan sedang, kemudian harus melakukan persiapan ya, terutama hidrasi tadi terpenuhi, detak jantung tidak ada masalah, pernapasan tidak ada masalah, kemudian makan dulu ya supaya kadar glukosa darahnya juga tidak rendah. Jadi harus betul-betul dijaga ya. Slide. Ini adalah rekomendasi peningkatan berat badan selama kehamilan ya. Antara yang underweight dengan obes akan berbeda ya. Tapi hati-hati juga, bukan berarti kemudian yang obes karena peningkatan berat badannya tidak besar kemudian takut makan ya. Justru ini yang bisa menjadi resiko yang sebaliknya ya, bukan menghasilkan bayi yang lahirnya ukurannya besar tapi justru BBLR ya, karena ibu tadi melakukan diet ya atau pembatasan makanan. Kemudian untuk yang underweight, nah underweight itu akan pencapaian 12,5 sampai 18 kilo selama 3 trimester ini memang cukup berat ya. Jadi butuh sekali pendampingan. Biasanya ibu-ibu yang kek, kemudian anemi pula ya, pendek. Nah, dia akan dapat PMT bumil, kemudian harusnya mendapatkan pendampingan yang kontinu ya, yang berkala, dimonitor betul ya, supaya asupan makanannya ini baik ya. Bahkan kalau misalnya harus ada intervensi finansial ya, biasanya pemerintah daerah atau pemerintah kota pun akan memberikan bantuan ya, tidak hanya bantuan dari segi gizi ya, tapi juga bantuan secara finansial maupun kesehatan ya, untuk mengawal ibu-ibu yang memang kondisinya banyak faktor resiko. Nah, ibu hamil yang underweight ini banyak sekali faktornya ya, biasanya
dasarnya akar masalahnya adalah kemiskinan atau tadi sosial ekonomi ya, karena tidak bisa memenuhi kebutuhan zat-zat gizi karena tidak bisa membeli sumber-sumber bahan makanan yang baik, tingkat pendidikan rendah, pengetahuan rendah, kesadaran rendah, sehingga misalnya jarak kelahiran pendek atau usia ibu saat menikah terlalu muda sehingga hamil di usia dini. Nah, ada faktor-faktor yang saling berkesinambungan yang akar masalahnya biasanya adalah sosial ekonomi. Nah, ini peran dari ahli gizi bagaimana bisa memberikan konseling ya untuk ibu hamil ya selama 3 trimester ini supaya bisa mencapai kenaikan berat badan yang optimal. Slide. Nah, kalau kembar ya, maka kebutuhannya pun juga akan semakin besar ya peningkatan berat badannya, karena ada 2 janin yang harus dipenuhi ya. Nah, ini memang butuh sekali monitor dari tenaga kesehatan ya untuk memastikan bahwa keduanya ini mendapatkan pemenuhan zat gizi yang tepat ya. Tapi kasus untuk hamil kembar ini kan tidak banyak ya. Slide. Nah, kemudian bagaimana penerapan diet vegetarian selama masa kehamilan? Slide berikutnya. Kita tahu bahwa lifestyle kehamilan, lifestyle vegetarian itu semakin hari ya, itu justru semakin banyak peminatnya ya. Kalau dulu mungkin alasan kesehatan saja, tapi sekarang juga banyak yang karena alasan untuk melindungi bumi ya, karena lingkungan ya, tidak ingin merusak bumi lebih jauh lagi sehingga memutuskan untuk mengkonsumsi berbasis tumbuh-tumbuhan. Dan ini sekarang tipe vegetarian ini ada di berbagai siklus ya, dari mulai dulu banyaknya adalah biasanya lansia. Nah, orang yang sudah tua kemudian baru mengadopsi vegetarian, tapi sekarang banyak juga remaja ya, bahkan tadi justru pada kelompok-kelompok resiko seperti ibu hamil. Nah, pada prinsipnya ketika jenisnya ini kan berbeda ya, ada yang murni vegan, sama sekali tidak boleh mengkonsumsi produk hewani, sampai ada yang madu saja ya, madu itu karena merasa itu dihasilkan dari lebah. Nah, itu termasuk produk hewani, dia tidak mau konsumsi. Jadi murni pure harus tumbuh-tumbuhan. Nah, yang ini yang kelompok yang mungkin akan lebih beresiko dibandingkan yang semi ya, yang masih bisa makan ikan, pesco, lakto ovo ya, susu dan telur, atau masing-masing lakto saja atau ovo saja, atau makrobiotik yang masih mengkonsumsi beberapa seafood ya, atau sekarang tuh flexitarian ya, jadi masih mengkonsumsi daging tapi ada periodenya, frekuensinya berbeda ya, dalam 1 minggu itu mungkin hanya bisa 2 sampai 3 kali saja ya, tapi tetap masih ada produk hewani. Nah, yang benar-benar yang vegan ini yang akan menjadi perhatian tersendiri karena sama sekali tidak ada produk hewani. Slide. Penelitian sudah banyak memang menunjukkan bahwa vegetarian itu memberikan benefit ya, terutama dalam kaitannya dengan profil metabolik. Dia menurunkan tekanan darah, kemudian insulin ya, tidak menjaga kadar glukosa darah ya, sehingga resiko diabetes tipe 2 itu menurun ya, kanker kolorektal juga terhindar ya, dan beberapa keuntungan lainnya. Memang ini diakui keuntungannya itu lebih banyak dibandingkan kekhawatiran tadi yang ternyata
Kalau dilakukan dengan benar, status mikronutrien tidak berbeda jauh, berat badan tidak berbeda jauh, justru malah profil metabolik itu bagus ya. Nah, yang menjadi masalah ketika orang itu memutuskan menjadi vegetarian tapi tidak ada prepare ya, tidak ada persiapan yang matang, hanya ikut-ikutan, hanya tren ya, mencoba dan lain-lain. Slide berikutnya nggak apa-apa. Nah, ini yang berbahaya karena ketika tidak ada persiapan yang cukup ya, akan menimbulkan justru nanti malah akan beresiko terjadi masalah gizi ya. Nah, tapi orang-orang yang udah settle nih di kelompok vegetarian, dia punya kelompok ya, diskusi sendiri, dia sudah tahu di mana harus membeli makanan, sumber bahan makanan ya dari vegetarian ini, dia sudah punya komunitas untuk bertanya dan lain-lain, itu biasanya tidak akan terjadi masalah defisiensi zat-zat gizi ya. Sehingga penting sekali memutuskan untuk menjadi vegetarian itu tidak hanya sekedar tahu alasan kesehatan dan misalnya menjaga lingkungan saja, tapi persiapannya itu harus cukup matang ya. Bagaimana pola makan yang baik untuk kelompok ini. Slide. Nah, terutama di protein. Tadi kalau yang semi vegetarian tidak masalah ya, karena masih bisa mendapatkan protein dari sumber hewani. Ya, tetapi kalau yang plant based betul-betul yang tidak mengkonsumsi produk hewani, harus bisa mengkombinasi atau melengkapi asam-asam amino ini dari beberapa sumber bahan makanan nabati. Ya, misalnya adalah biji-bijian dengan kacang-kacangan, kemudian sayur-sayuran. Itu harus selalu ada di dalam sajian makan sehari-hari ya. Jadi tidak bisa tunggal saja ya. Kita yang lengkap saja kadang hanya makan beberapa tertentu saja, itu sudah menimbulkan resiko ya. Apalagi ini yang betul-betul skip produk hewani ya. Jadi mencampur kacang-kacangan ya, entah itu kacang hijau, kacang merah ya, kacang tanah dengan biji-bijian ya, kemudian sayur-sayuran. Slide. Kemudian zat besi yang kita tahu dari heme itu berasal dari produk hewani ya. Pada vegetarian, karena dia tidak bisa mengkonsumsi produk hewani ya, maka kebutuhannya semakin besar ya pada ibu hamil, dan sebaiknya juga ditopang dengan absorpsi untuk meningkatkan absorpsi. Salah satunya adalah vitamin C ya. Nah, pada kondisi ibu hamil ini ya, jika tidak yakin dengan kebutuhan itu bisa terpenuhi ya dari sumber-sumber yang terbatas tadi, maka disarankan untuk tetap ya suplementasi zat besi, bahkan itu jauh sebelum kehamilan ya, apalagi sudah mengadopsi vegetarian lama ya. Nah, itu kalau mau menikah bagusnya suplementasi zat besi. Yang tidak vegetarian saja kita di Indonesia itu kekurangan ya, apalagi yang vegetarian. Nah, ini takutnya resikonya akan semakin besar. Kemudian slide. Zinc ya juga kebutuhannya lebih besar ya. Zinc banyak terdapat di produk hewani juga ya. Karena ini terbatas pada produk nabati, bisa menggunakan makanan yang berfortifikasi zinc ya, yang sudah ditambahkan fortifikasi zinc. Kemudian tadi juga karena kandungan fitat oksalat pada kelompok ini tinggi karena konsumsi sayur-sayuran, maka dianjurkan juga untuk suplementasi zinc.
Slide. Kalsium. Nah, kalsium sebenarnya bisa dipenuhi tidak hanya dari produk hewani ya, tapi dari kacang kedelai ya, tahu itu kalsiumnya juga tinggi. Kemudian dari beberapa sayuran hijau ya, atau dari susu berbasis tumbuh-tumbuhan ya, susu kedelai, sari kacang hijau, susu kacang merah ya, itu juga bisa menjadi alternatif untuk mengkonsumsi kalsium. Tapi untuk yang semi vegetarian itu tidak masalah karena masih bisa konsumsi telur atau susu ya. Slide. Yodium ini juga sebenarnya ketika tidak bisa mengkonsumsi ikan ya, tadi yang paling mudah adalah garam ya, garam beriodium. Tapi kalau tidak menggunakan itu garam beriodium, maka lebih baik mengkonsumsi suplemen ya yang mengandung yodium. Vitamin D juga bisa dipenuhi dari kacang-kacangan ya, kemudian makanan yang berfortifikasi vitamin D sekarang banyak sekali, atau dipenuhi dari suplemen vitamin D ya kalau merasa tidak cukup. Dan jangan lupa paparan sinar matahari. Slide. Kemudian vitamin B12. Nah, vitamin B12 ini juga sumber-sumbernya banyak dari hewani ya, tapi bisa juga dipenuhi dari makanan berfortifikasi ya, kemudian makanan berfermentasi, atau dari kalau vegetarian itu punya daging analog ya, biasanya itu yang jual tempat-tempat atau resto vegetarian khusus ya, jadi seperti daging tapi itu sebenarnya dari nabati ya, bisa dari jamur ya atau kacang-kacangan yang itu mengandung vitamin B12 juga, atau suplemen. Jadi satu suplemen tapi sudah mengandung folat, zat besi, kemudian vitamin B12 dan zinc. Asam omega 3 ini yang biasanya didapatkan dari ikan ya, bisa diperoleh dari kacang-kacangan, meskipun kalau minyak atau biji-bijian ya, minyak biji canola, biji bunga matahari ya, itu harganya cukup mahal ya kalau di swalayan dibandingkan minyak kelapa sawit ya, bisa 2-3 kalinya ya. Tapi untuk orang-orang vegetarian biasanya tidak menjadi masalah ya, karena tadi faktor kesehatan itu utama. Atau yogurt ya, ini kalau yang masih semi vegetarian ya bisa mengkonsumsi itu, atau membuat yogurt yang berbasis tumbuh-tumbuhan ya, yogurt kacang merah, yogurt kacang hijau, yogurt kacang kedelai ya, yang dimix dengan dimodifikasi dengan buah-buahan ya, itu juga bisa. Kemudian suplemen ya, sebenarnya hampir sama seperti non vegetarian juga, sudah ada suplemen yang sekarang khusus atau tadi multi mikronutrien, tidak hanya besi tunggal saja, bahkan yang folamil itu yang dulu isinya zat besi folat zinc, sekarang ada folamil genio. Jadi di dalamnya itu memang ada omega 3, omega 6 yang memang ditambahkan khusus untuk perkembangan, fungsinya untuk perkembangan otak janin. Slide. Sudah selesai. Baik, pas sekali jam 14.10.